Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Aulia Trisuciati, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya dari metodologi penelitian, yaitu telaah pustaka. Definisi telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum, di samping untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan telaah pustaka. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Penyusun menemukan beberapa penelitian pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang disusun oleh penyusun. Definisi kajian pustaka. Kajian pustaka adalah suatu kumpulan dari teori yang dipilih untuk menjadi bahan referensi, literatur, dan dasar dalam sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Menurut Nazir, kajian pustaka adalah suatu studi literatur yang artinya mencari sumber data dari bahan sekunder yang berfungsi untuk menunjang penelitian. Selain itu juga digunakan untuk meninjau sejauh mana ilmu yang terkait dengan penelitian berkembang, serta sejauh mana kesimpulan yang pernah dibuat. Proses telaah teori. Yang pertama menentukan variabel penelitian, kedua mengambil sumber referensi, ketiga menyortir referensi relevan, yang keempat mencari dan membandingkan variabel, kelima mengambil dan membandingkan variabel, yang keenam membaca topik penelitian, ketujuh memaparkan teori, dan yang terakhir mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Definisi telaah empiris. Penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan, tetapi berbeda dengan ilmu pengetahuan alam atau sains yang meneliti alam dan gejalanya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Definisi hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara tentang permasalahan yang sifatnya masih praduga, karena harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Menurut Margono, menjelaskan bahwa hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis artinya pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara. Hipotesis merupakan sebuah kemungkinan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Jenis hipotesis yang pertama ini berisi dugaan-dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti masalah kandungan zat berbahaya dalam makanan. Yang kedua, hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis ini juga dikenal dengan hipotesis substansif, karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Bila kamu perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif sendiri ialah berisi dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi bila kamu meneliti hubungan asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Kemudian ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ialah ragam hipotesis yang berisi dugaan sementara yang menjadi perbandingan antara dua variabel penelitian. Dan yang terakhir, hipotesis statistik. Hipotesis statistik memberikan pertanyaan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. Lalu ada hipotesis alternatif, adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi hipotesis ini juga bisa diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Cara menyusun hipotesis. Hipotesis dapat disusun dengan dua pendekatan. Yang pertama,
adalah dengan pendekatan secara deduktif dan yang kedua secara induktif. Penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proposisi-proposisi, sedangkan proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proposisi ini merupakan postulat-postulat yang daripadanya disusun hipotesis. Sedangkan penyusunan hipotesis secara induktif bertolak dari pengamatan empiris. Sebagai contoh dari pengalaman kita di masa lampau, kita mengetahui bahwa kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh supir yang menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bertolak dari pengalaman ini, kita menyusun hipotesis ada hubungan positif antara kecepatan laju kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi telaah pustaka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.